Baik, kita akan masuk pada pertemuan yang ke-6. Kita akan mulai kuliah kita. Silakan siapa yang mau memimpin nyanyi dan doa. Silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Betapa Indahnya. Betapa indah harinya, mari kita nyanyi bersama. Betapa indah harinya, saat bukit menembus, alangkah sukacitanya, ku memberitakannya terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjalan dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Mari kita bersama doa. Terima kasih untuk segala berkat yang diberikan kepada kami. Begitu baik kasih-Nya Bapa, hingga saat ini kami sedang berkumpul untuk memahami segala ilmu yang akan Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu, Bapa dosa kami Bapa. Berkatilah masing-masing dari kami Bapa, berikanlah Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahami setiap materi yang akan kami pelajari. Dan berkatilah juga hati kami supaya kami tetap bisa menjadi anak-Mu yang Kau banggakan Bapa. Terpuji dan terpujilah nama-Mu Bapa, Engkaulah Raja segala Raja. Dalam nama Putra Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke, terima kasih. Ya, saya bacakan lagi dokter hadir. Yang pertama Agnes Amos, Andreas, Angelica, Oke. Asia, Daniel Gultom, Daniel Purba, Elkana, Prata, Fierre, Freddy, Khairul Maida, Enrico, History, Iwan, Jasmine, Joya, Marika, Markus, Messi, Nova, Vera, Putri, Reja, Rian, Riku, Ridwin, Rini, Surya, Swani, Sahril, Trimunte, Iverson, Mona Yasna, Amelia, Jeremia, Christian,
Sakit apa dia? Sakit apa? Siapa teman sekelas yang sekamarnya? Sendiri. Hah? Anaknya sendiri. Maksudnya? Di dalam kamarnya itu cuma sendiri dia sekali. Ya menurut kalian sakit apa dia? Ya? Gak ada ya? Theo. Ya, minggu yang lalu siapa yang belum daftar ada namanya di sini? Yang saya suruh memperbaiki siapa minggu yang lalu? Memperbaiki KRS-nya yang harus ada namanya di sini siapa minggu yang lalu? Hah? Ini saya baca yang masih ini. Di sini nggak tahu. Sudah beres? Siapa namamu? Hah? Iverson. Ya, sambil menunggu nama apa namanya absen ini saya cek di portal. Yang pertama kemarin saya tidak bisa memenuhi untuk menyelesaikan silabus karena masih ada materi yang harus saya sampaikan yang berkenaan dengan filsafat di Indonesia, sehingga materi laporan baca akan dimulai minggu depan. Malam ini saya akan kirimkan final silabus kepada kalian. Mungkin bukunya tidak ada di perpustakaan, besok ambil ke ruangan saya untuk di copy atau dibaca oleh apa yang akan melaporkan laporan baca minggu depan. Nanti di copy ke kelas lain karena satu buku itu yang ada mungkin, supaya nanti kelas lain pun sama-sama mengkopi, ya. Oke, ini nama si Everson sudah ada ya. Berarti ini masih tetap kita tantangani dan minggu depan baru kita akan tanda-tangani final karena belum dikirimkan oleh pihak kampus ke saya yang sudah final. Nah, ini juga mengakibatkan saya sulit untuk membuat laporan baca karena nama Iverson belum masuk ke daftar absensi kita. Oke, silakan ditandatangani absen ini. Hari ini kita akan belajar
filsafat timur. Materi ini saya sampaikan dalam rangka semakin mendalami pemikiran kita terhadap filsafat yang masuk ke Indonesia, supaya pemahaman kalian tentang filsafat Indonesia semakin komprehensif. Di awal di perkuliahan kita sebelumnya saya sudah menyinggung bagaimana pertemuan filsafat-filsafat kita dengan filsafat-filsafat yang datang ke Indonesia. Tetapi tidak secara detail kita membahas filsafat itu. Sekarang hari ini kita akan membahas bagaimana masuknya filsafat-filsafat timur ke Indonesia dan bagaimana keberadaan filsafat itu di Indonesia setelah masuk ke Indonesia. Kita mulai dari kedatangan filsafat Cina. Filsafat Cina ke Indonesia. Nah, kedatangan filsafat Cina ini ke Indonesia, artinya orang Cina datang ke Indonesia, itu diakibatkan di Cina itu terjadi perang besar di Cina antara perang dinasti Yao dan dinasti Zhou. Tahun 1172 sampai tahun 22 sebelum Masehi. Ini terjadi perang di sana antara dua dinasti besar. Sehingga banyak orang Cina terpaksa berimigrasi besar-besaran ke wilayah Indonesia. Jadi mereka datang ke Indonesia karena terjadi perang dinasti Yao dan dinasti Zhou. Kedatangan mereka ini disebut dengan imigrasi pertama. Imigrasi pertama orang Cina ke Indonesia dengan membawa kebudayaan perunggu dan besi. Membawa kebudayaan perunggu dan besi. Budaya Indonesia nanti punya perunggu, punya besi, itu karena orang Cina imigrasi pertama datang ke Indonesia. Kebudayaan perunggu ini dan besi menggantikan kebudayaan Indonesia, kebudayaan batu, megalitik, dan kebudayaan kayu primitif, ya. Jadi ini menggantikan kebudayaan batu. Jadi mungkin di pelajaran SMP, SMA dulu kalian sudah belajar itu kebudayaan batu megalitik dan kebudayaan kayu yang primitif. Itu digantikan oleh imigran Cina yang pertama ke Indonesia. Nah, kedatangan imigran Cina ini ke Indonesia tentu kan akan mengubah filsafat kita, cara pandang hidup kita. Orang Cina yang datang ini pun tidak datang dari satu tempat atau satu kebudayaan.
tapi mereka datang dari berbagai kebudayaan. Sama seperti misalnya orang Indonesia pergi imigrasi ke Suriname misalnya. Suriname kan itu jajahan Belanda dulu ya. Bisa dari orang Papua, orang Batak, orang Jawa, orang Madura pergi ke sana. Walau memang di Suriname sekarang kan banyak orang Jawa ya. Jadi ada 2 negara sekarang yang bisa bahasa Jawa. Negara Suriname dan Indonesia kan. Bekas jajahan Belanda. Jadi mereka angkut orang Jawa dulu dari sini ke Suriname. Nah orang Cina pun yang datang itu banyak dari berbagai filsafat. Ada dari Lao Tzu, Confucius, Moji, Mencius, Huixi, Chung Wangchu, Shen Dao, Han Feiji, dan sebagainya. Banyak sekali itu kebudayaan Cina yang dibawa oleh imigran itu. Persoalannya ialah ketika mereka bawa kebudayaan mereka, ketika imigran ke Indonesia, apakah mereka serta-merta setelah sampai di Indonesia langsung menerapkan filsafat mereka? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Tetapi ternyata mereka tidak peduli dengan filsafat mereka yang dari Cina itu. Tidak mau peduli. Karena mungkin pada saat itu mereka peduli soal kehidupan, supaya mereka hidup. Jadi budaya itu tak penting bagi mereka. Yang penting mereka tiba di Indonesia, punya kesempatan hidup, punya tanah, punya keluarga. Sehingga mereka mengabaikan identitas mereka, mengabaikan budaya mereka. Lalu mereka terbaur dengan budaya-budaya setempat yang primitif, yang maksudnya yang Indonesia ya. Sehingga mereka berbaur dengan budaya-budaya lokal Indonesia. Mereka tidak mempertahankan budaya yang mereka bawa dari negerinya, dari Cina. Mereka menjadi orang yang masuk dalam kelompok suku Indonesia. Misalnya kalau mereka masuk ke Batak, ya mereka menjadi seperti orang Batak. Makanya orang Cina di Tapanuli Utara, di Tarutung bisa bahasa Toba kan. Di Bediki bahasa Toba mereka. Yang Kola mereka bahasa Kola. Di Padang mereka bahasa Padang. Di mana-mana mereka masuk, mereka memakai bahasa lokal. Tapi tidak meninggalkan bahasa ibu mereka, supaya mereka bisa membodoh-bodohi kita semua. Coba tanya, berapa kau? Cocok. Kepada istrinya, berapa ini? Bulat lah, mahal. Artinya mereka mempertahankan. Kalau kita enggak, kalau sudah merantau ke Medan, enggak bisa lagi dia bahasa Batak katanya. Enggak ngerti aku lagi jengkol katanya kan. Apanya rimbang katanya kan. Padahal baru setahun di situ kan. Lupa dia bahasa Karo kan. Lupa dia bahasa Toba. Pulang dia ke Tarutung. Apanya ini? Pariranya ini. Bahasa apanya ini? Kalau mereka juga, walaupun mereka sudah meninggalkan China, masuk ke Indonesia, bahasa mereka tidak dipertahankan. Budaya mereka yang mereka tidak mau bawa. Karena takut nanti mereka diusir dari sini. Karena mereka kan baru datang dari China. Karena di sana mereka terjadi perang dinasti tadi. Lalu imigran ini tentu tidak punya kehidupan, punya kebudayaan, tetapi tidak menampakkan dalam bentuk yang lebih frugal, karena mereka sudah punya kebudayaan yang mereka jumpai. Tetapi ketika China diperintah oleh kerajaan kerajaan Qin, mereka memaksa semua daerah-daerah di mana ada orang Cina harus disatukan kembali. Dinasti atau kerajaan Qin.
mereka mempersatukan orang-orang Cina. Tetapi pemaksaan ini tidak serta-merta disetujui oleh orang Cina. Baik yang sudah merantau imigran pertama tadi, tidak mau. Bahkan yang terjadi ialah terjadi lagi imigran kedua dari Cina ke Indonesia. Jadi sudah 2 gelombang kan? Jadi makin besarlah orang Cina datang ke Indonesia. Karena keotoritasan atau diktatoran dinasti Qin. Ketika dinasti Qin ini dia mengatakan semua orang yang percaya kepada Konfusianisme dan buku-buku Konfusianisme dibakar. Ini kejam dinasti Qin. Buku-buku, bahkan orang-orang pengajar-pengajar dinasti filsafat Konfusianisme dibakar hidup-hidup. Dan buku-buku ajarnya dibakar, dibuang, dihanguskan. Dan pada saat dinasti Qin lah tembok Cina dibangun. Yang sampai sekarang itu kan dinasti Qin. Jadi dipisahkan orang Cina dan non-Cina. Walau sekarang jadi tempat wisata itu ya. Tembok, hanya itu tembok yang belum dihancurkan. Tembok Berlin, tembok Jerman Timur, tembok Jerman Barat kan sudah hancur kan. Tapi kalau ini belum. Mungkin nanti kalau dipecah, dileburkan tembok Cina ini, mana tahu sudah kiamat dunia kan. Ini karena dinasti Qin yang sangat kejam. Dan imigran kedua di Indonesia itu disambut baik. Baik imigran pertama menyambutnya, dan juga orang Indonesia menyambut kedatangan mereka di Indonesia. Nah kemudian ini tadi dinasti Qin itu tahun 235 sebelum Masehi. Ini 235 sebelum Masehi. Lalu dia digantikan oleh dinasti Han di 210 sebelum Masehi. Dinasti Han 210 sebelum Masehi. Runtuhlah dinasti Qin. Dinasti Han ini sangat suka dengan Konfusianisme. Maka semua orang Cina yang menyimpan dokumen-dokumen Konfusianisme dipanggil, diminta, dan dia cetak, diajarkan di seluruh Cina. Itulah kejayaan kembali Konfusianisme di Cina pada masa dinasti Han. Semua rakyat diwajibkan percaya atau mengajarkan Konfusianisme. Pada saat dia menjadi seorang penguasa Han, dinasti Han, semula ini Konfusianisme ini bukan agama negara. Tapi pada saat dia memerintah, akhirnya dia memutuskan agama negara, Konfusianisme. Ini menjadi sebuah unsur agama yang pada dasarnya dulu Konfusianisme itu menekankan humanisme, bukan agama. Ajarannya lebih humanis. Tapi akhirnya dia menjadi sebuah agama. Nah ini yang kita lihat dalam perkembangan filsafat Cina. Dan itu nanti akan masuk ke Indonesia. Nah, baik gelombang pertama imigrasi dan gelombang kedua imigrasi itu, kalau ditanya sekarang mana yang lebih kuat, imigran pertama atau imigran kedua yang
merasuk atau bukan merasuk, memengaruhi filsafat Indonesia. Kalau para filsuf tidak bisa menjawab pasti mana. Tapi kedua imigran ini, artinya gelombang masuknya Cina ke Indonesia, baik gelombang pertama pada masa perpecahan dinasti Yao dan dinasti Chou, dan kemudian pada dinasti Qing, punya pengaruh dalam perkembangan filsafat di Indonesia. Nanti apa-apa saja yang memengaruhi filsafat Indonesia. Pertama, dinasti pada imigran yang kedua itu, orang-orang Cina itu kan sangat suka leluhur, menyembah leluhur. Maka sio mereka itu kan kepada leluhur dan bapak. Itu sangat cocok dengan kita Indonesia yang sangat memandang leluhur itu sesuatu yang baik. Misalnya orang Batak itu kan ada Sumangot ya. Sumangot. Kalau Sumangot itu kan roh orang yang mati tapi ketika dia hidup baik. Kalau dia baik, orang Batak itu kan menganggap roh orang baik itu punya sahala, semangat, Sumangot. Dan itu dicari orang supaya pindah ke kita semangatnya itu, Sumangot itu, sahalanya. Apa namanya? Ya berkatnya ya. Makanya ada orang, kalau orang Batak meninggal yang sudah ujur atau 70 atau 80 tahun dan dia bagus hidupnya, biasanya kan kalau mati kan menortor kan gini-gini kan. Mengapa gini-gini? Supaya apa namanya, semangat dia, sahala dia itu turun ke kita. Tapi kalau ada orang meninggal muda, gini orang, supaya jangan mati kita muda kan. Jangan, kau aja lah, kami jangan. Kami panjang umur gitu kan. Gitu. Corak. Apalagi yang mati itu bandel, jahat gitu. Jangan turun kejahatannya ke kita. Jadi hampir sama dengan orang Cina. Gitu. Dan orang-orang Indonesia yang lain pun sangat menghargai nenek moyang kan. Itu jadi sama dengan Cina. Nah, jadi apa? Ini jadi bagian yang sama dari Cina. Jadi mereka itu benar-benar sangat menghargai nenek moyang atau orang tua lah. Dan itu sangat cocok dengan kita. Nah, kemudian pada masa dinasti Han, mereka sudah sangat kuat menyebarkan Buddhis dan Hindu. Tapi yang terkenal nanti Buddhisme. Nah, ajaran-ajaran Buddhisme itu masuk ke Indonesia. Nah, ajaran-ajaran Buddhisme. Nanti kita akan lihat dari Cina itu lanjut lagi kepada Buddhisme dan Hinduisme melalui kedatangan filsafat India. Tetapi filsafat Cina itu selain tadi sangat peduli dengan keluarga, filsafat Cina itu juga sangat membawa perubahan-perubahan tadi soal kebudayaan perunggu dan besi, menggantikan kebudayaan batu, megalitik dan kebudayaan kayu tadi. Nah itu makanya nanti banyaklah pengrajin-pengrajin perunggu di Indonesia, pengrajin-pengrajin besi di Indonesia, pandai besi. Itu kan merubah. Kalau kita dulu menebang kayu pakai batu, lalu diganti dengan parang dan gergaji. Nah itu karena ada kedatangan Cina ke Indonesia. Nah itu. Dan masih banyak sebenarnya, tapi tidak mungkin kita bahas itu satu persatu. Nanti kita akan lihat itu dalam laporan baca kali kita, bagaimana pengaruh-pengaruh dan apa itu perkembangan dalam filsafat Cina, filsafat Buddhisme dan filsafat Hinduisme. Nah, sekarang kita melihat dulu kedatangan filsafat India ke Indonesia. Nah, ini sangat menarik dan ini paling banyak
memengaruhi Indonesia. Filsafat India. Jadi yang pertama ke Indonesia itu pengaruh dari filsafat Cina ya. Itu 1172 sebelum Masehi. Belum ada Nusantara. Mereka sudah datang ke Indonesia. Karena orang Cina ini kan banyak kan. Kayak orang Jawa. Seluruh Indonesia kan sudah ada Jawa kan. Karena banyaknya orang Jawa itu berkembang biak. Banyak. Iya kan banyak kan. Banyak mereka. Itulah banyak. Kita nggak begitu banyak. Dan kedatangan filsafat India, apa yang kita akan lihat nanti dalam perkembangan kedatangan filsafat India. Nah, orang Indonesia bertemu dengan filsafat India ini dengan adanya kedatangan para pedagang dan pelayaran dari kerajaan Gupta. Dari kerajaan Gupta. Kerajaan Gupta tahun 320 sampai 550 Masehi. Ini sudah Masehi ya. Ini tadi semua Cina ini sebelum Masehi datang ke Indonesia. Kalau kedatangan filsafat India itu datang ke Indonesia sudah tahun Masehi, sudah tahun abad ketiga ini. Abad ketiga. Sebelum sesudah Masehi. Artinya sudah berapa abad itu? Dari tahun 1000 sampai ke 0 itu berarti 10 abad. Lalu ini 323 abad setelah Masehi. Ini dari pelayaran dan perdagangan Gupta. Ini Hinduisme. Yang di bawah ini adalah Hinduisme. Yang datang ini adalah Hinduisme. Sementara kedatangan filsafat Buddhisme itu juga melalui perdagangan dan pelayaran dengan kerajaan Maurya. Kerajaan Maurya 322 sampai 185. Ini sebelum Masehi. Ini Buddhisme. Jadi yang pertama itu awal datang ini kerajaan Maurya. Ini sebelum Masehi. Nah, kedatangan kedua filsafat Hinduisme dan Buddhisme ini sangat besar mempengaruhi filsafat Indonesia. Dan paling banyak filsafat Indonesia atau orang Indonesia mengadopsi filsafat kerajaan Pallawa. Filsafat kerajaan Pallawa. Kerajaan Pallawa. Juga 50 sampai 250 masih sampai abad ke-7. Nah, mungkin kalian sudah belajar sejarah dulu dalam SMA soal kerajaan Pallawa. Kalau kalian ingat sejarah, pasti sejarah SMA soal kerajaan-kerajaan di Nusantara. Belajar dulu ya kerajaan-kerajaan Nusantara ya. Walaupun
kalian IPA atau IPS atau di SMK pasti belajar sejarah Indonesia, soal sejarah Pallawa. Nah, sejarah Pallawa ini melahirkan banyak filsafat atau huruf. Makanya nanti ada huruf Jawa kuno, Bali kuno, Melayu kuno. Itu karena kerajaan Pallawa. Dan juga huruf aksara Batak itu juga dari kerajaan Pallawa ini. Yang hampir sama itu kan. Jawa dengan huruf-hurufnya. Ciri-ciri orang Indonesia yang dipengaruhi filsafat Pallawa ini ialah dengan banyak nama-nama orang Indonesia atau kerajaan-kerajaan Indonesia menyebut diri dengan Warman. Itu banyak ini Warman. Ini cirinya dari kerajaan Pallawa ini. Makanya nanti di Indonesia banyak kerajaan yang disebut dengan akhiran Warman. Ada Mahendra Warman, ada Narasimha Warman. Itu pangeran-pangeran Indonesia dalam kerajaan-kerajaan Nusantara itu. Nama-nama pangeran. Ada nanti Mula Warman gitu ya. Ada Purna Warman, ada Mauli Warman, Aditya Warman. Banyak sekali itu Warman-Warman. Bahkan ini pun sampai ke daerah negara-negara Kamboja, Asia Tenggara. Kerajaan Pallawa ini sangat punya banyak pengaruh. Kalau misalnya nanti lihat di di Kamboja ada Jaya Warman II, ada Yaso Warman I, Surya Warman I, Surya Warman II, Jaya Warman VII, itu dari kerajaan Pallawa. Bahkan banyak pengaruhnya di Asia Tenggara. Banyak Warman-Warman di Indonesia. Jadi kalau kalian nanti ingin anak kalian jadi raja, buatlah Warman. Misalnya namanya Poltak Warman. Kan itu. Buatlah. Kan nama itu kan doa kan. Supaya dia raja. Buatlah Warman-Warman. Kalau kalian nggak mungkin lagi kan, nggak ada Warmannya kan. Kecuali pergi kalian ke Departemen Hukum dan HAM, ganti nama, tambah di belakang Warman. Nah makanya kalau dulu kalau kalian belajar di sejarah kerajaan Nusantara, di Bali misalnya mereka menamakan nama-nama anak mereka atau kerajaan mereka khas Pallawa. Seperti yang saya katakan tadi, ada Aswa Warman, ada Dewa Warman, ada Mula Warman. Yang terkenal Mula Warman kan. Nah kalau di kerajaan Tarumanegara, ada Tarumanegara kan di Jawa Barat, di Bandung. Ada namanya Purna Warman. Kalau raja-raja Melayu ada Mauli Warman, atau Aditya Warman. Nah itu kalau di kerajaan-kerajaan Melayu. Nah kemudian kerajaan Pallawa ini juga memperkenalkan tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan baik itu dalam pikiran Hinduisme dan Buddhisme tadi, melalui perumpamaan-perumpamaan atau parabel-parabel yang termaktub dalam buku pendidikan keagamaan Hinduisme. Misalnya kalau kalian baca nanti kitab-kitab Veda atau Upanishad, Ramayana, itu banyak sekali menggunakan tulisan atau nama dari pengaruh Pallawa. Dan kemudian nanti dari pengaruh Pallawa ini juga sangat banyak mempengaruhi sistem pemerintahan. Karena Pallawa mengajarkan monarki, genealogi, organisasi militer, kesusastraan, musik dan tarian, arsitektur, dan ritual-ritual. Itu kerajaan Pallawa yang memperkenalkan itu di Indonesia. Nah, itulah pengaruh dari kerajaan Pallawa ini. Dan itu sudah terstruktur di Indonesia lama sekali. Nah di Indonesia mereka hampir 10 abad. 10 abad.
di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Pallawa ini. Kerajaan Majapahit misalnya di Jawa Timur, kerajaan Mataram di Jogja, baru kerajaan Sriwijaya di Palembang, kerajaan Banten, banyak itu kerajaan Hinduisme dan Buddhisme di Indonesia. Nah, mengapa itu terjadi? Karena memang pedagang-pedagang dari India ini sangat pandai bernegosiasi dengan para raja-raja Indonesia. Coba kita bayangkan ya, dulu belum ada kapal yang sebesar kapal kapal induk yang punya Amerika ya, yang sudah bisa menjelajahi dunia ya. Mereka berdagang dari India ke Indonesia melalui Samudra Hindia itu, yang keras itu. Apa enggak gila itu? Padahal mereka mungkin hanya membuat kapal yang biasa ya, tidak canggih. Dan mereka bisa sampai ke Indonesia. Ini kerajaan-kerajaan Pallawa dan kerajaan Gupta ini. Nah, bahkan mereka sudah bisa mendirikan sekolah di Indonesia waktu itu. Kalau dikatakan istilah sekarang itu sekolah tinggi lah ya, sekolah tinggi Buddhisme di kota Nalanda. Seperti Dharmapala dan Sakyakirti ke kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya itu kan Palembang kan. Nah, itu kehebatan mereka. Tapi kalau ditanya mana yang lebih dulu masuk ke Indonesia, filsafat Hinduisme atau Buddhisme? Jawabannya ialah filsafat Hinduisme. Jadi filsafat Hinduisme yang pertama masuk ke Indonesia, dibawa oleh India. Karena India ini kan sudah gabung, ada Hinduisme, ada Buddhisme nanti. Tapi perkembangan Buddhisme nanti kan banyak di Cina ya, kembali ke Cina, ke Tibet. Lalu nanti pedagang dan Islam yang masuk ke Indonesia pun bukan dari Arab. Dari mana? Dari India, bukan dari Arab. Nanti akan kita lihat nanti kedatangan Islam, filsafat Islam ke Indonesia, itu bukan dari Arab. Nah, filsafat Hinduisme yang masuk ke Indonesia pertama. Sehingga kalau kita belajar sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara atau sejarah Indonesia, kerajaan Hinduis yang pertama di Indonesia itu di Kutai, Kalimantan Timur. Di Kutai. Baru Tarumanegara di Jawa Barat. Baru Kalingga di Jawa Tengah. Balitung di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Medang di Jawa Timur, Airlangga di Jawa Timur, dan Majapahit di Jawa Timur. Itulah kerajaan Hinduisme. Banyak sekali. Hampir seluruh kerajaan-kerajaan di Indonesia itu dibangun oleh Hinduisme. Nah, sementara kerajaan-kerajaan Buddhisme yang ada di Indonesia itu sedikit. Itu hanya Raja Sailendra di Jawa Tengah yang membangun Candi Borobudur. Dan kemudian Sriwijaya di Sumatera Selatan. Itu yang Buddhisme. Hanya dua itu. Raja Sailendra di Jawa Tengah dan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Selainnya itu dari Hinduisme. Nah, persoalannya ialah di Indonesia kan Hinduisme dan Buddhisme bisa menyatu. Bisa duduk bersama. Dan apa yang terjadi? Apakah Buddhisme dan Hinduisme di Indonesia berkelahi? Tidak. Bahkan terjadilah sinkretisme Hinduisme dan Buddhisme di Indonesia. Dan itu yang mempengaruhi banyak pemikiran Indonesia. Dulu, bahkan sampai saat ini. Karena kita bayangkan mereka sudah 10 abad berkuasa di Nusantara. Hinduisme dan Buddhisme. Nah,
Apa yang mereka lakukan dalam sinkretisme itu? Kalau dalam Hinduisme yang ditekankan adalah raja-raja. Makanya tadi ada pemerintahan, sistem monarki di Indonesia. Kesatria, kemiliteran. Sementara Buddhisme yang ditekankan di sini ialah wakil dewa. Wakil dewa. Atau yang ditekankan itu kan reinkarnasi. Buddhisme kan reinkarnasi. Manusia itu harus sampai kepada nirwana yang ketujuh atau nirwana yang ke-8, ke-9. Makanya Candi Borobudur itu dibangun berapa lantai? Berapa tingkat? 9 tingkat. Supaya masuk ke nirwana. Kalau nirwana mereka kan, surga mereka kan sampai 7. Lalu mereka bangun sampai 9 supaya sampai ke surga yang paling bagus. Itu Candi Borobudur itu. Padahal kalau kalian jalan ke sana sampai di atas nggak ada surga kan? Mana surganya? Tapi bagi mereka itu sudah surga, itu nirwana. Dengan cara reinkarnasi. Kalau Buddhisme ini kan reinkarnasi. Kalau saya baik hari ini, lalu saya mati, hidup lagi dalam bentuk apa? Tergantung perbuatan baikmu. Kalau kau baik bisa jadi manusia, tapi kalau kau jahat bisa jadi kera, atau bisa jadi babi, bisa jadi kupu-kupu. Tergantung perbuatanmu selama hidup. Makanya ada kera sakti kan? Sunggokong kan? Nanti kalau dia mati supaya jadi manusia. Karena waktu manusia dia jahat, sehingga lahir dia menjadi kera. Supaya menjadi manusia lagi dia harus kera sakti. Sunggokong kan? Itu banyak kali kita menonton itu dulu, lama kita tonton itu. Kera sakti kan? Kera sakti. Dan itu mempengaruhi kita loh. Mempengaruhi alam pikiran kita, kera sakti. Supaya kita berbuat baik. Supaya nanti kalau mati, baiklah kau matinya kan. Kan itu orang dengan degakku mengurus sehingga permatian gitu ya. Baik-baiklah kau hidup supaya matimu pun baik nanti kan. Banyak orang gitu. Selama hidup pusing. Pokoknya mengkritik terus kerjanya, pusing lah. Mati dia memang, ya seperti itu. Banyak orang mengkritik. Sudah masuk ke liang kubur pun banyak masalah kan. Karena selama hidupnya pun gak baik. Sedangkan kita baik hidup pun sampai kuburan pun ada yang kadang-kadang yang bermasalah. Ya, makanya baik-baiklah supaya matimu baik katanya. Itu akibat dari ini nirwana itu, ajaran Buddhisme. Mereka itu reinkarnasi. Maka digabunglah raja itu menjadi titisan dewa. Digabunglah filsafat Hinduisme yang memimpin raja-raja lah pemimpin dengan filsafat Buddhisme dewa-dewa lah pemimpin. Dan sekarang menjadi raja dan dewa sama gabung. Jadi pemimpin itu seperti wakil Tuhan. Nah, itulah capaian mereka dengan filsafat penggabungan tadi, sinkretisme itu. Sehingga raja-raja itu menjadi raja-raja yang dihormati karena raja-raja itu menjadi wakil Tuhan. Dan itu masuk ke gereja sekarang kan. Evorus itu seperti wakil Tuhan kan. Maka dipanggil opui kan. Hormat. Nanti dimutasikan saya kayak desa-desa kan. Hormatlah kepada Evorus, besok. Kalau tidak nanti kemana kau? Di sini. SK itu kan ditandatangani. Karena tadi sudah dianggap dia menjadi titisan dewa kan, wakil Tuhan. Itu kuat itu di kita. Makanya cara pemilihan pimpinan gereja seperti pemilihan bupati, gubernur dan presiden kan. Nah ini karena tadi tidak bisa lagi dipisahkan mana raja, mana dewa. Sudah digabungkan oleh filsafat Buddhisme dan Hinduisme di Indonesia. Nah ini yang kita lihat. Sehingga tidak bisa lagi dipisah. Mana ini filsafat Buddhisme, mana ini filsafat Hinduisme yang memengaruhi filsafat Indonesia. Sudah banyak ajaran-ajaran Hinduisme, Buddhisme yang kita lakukan tapi kita tidak tahu itu dari mana. Kemarin saya bisa katakan ada kenduri,
ada 7 hari, 14 hari sampai 1000 hari, itu dari Hinduisme dan Buddhisme, bukan ajaran Islam. Jadi sekarang pun sudah banyak orang Kristen memperingati 1000 hari kematian ayah kan. Di ajaran Kristen nggak ada itu, nggak ada memperingati ya. Memperingati 100 tahun Lumensen katanya. Ngapain diperingati? Udah mati. Capek memperingati itu, yang hidup aja kalian lihat kan. Yang hidup aja tidak kita perhatikan, apa yang mati-mati kan. Nah, itu. Karena ya itu pengaruh yang sudah 10 abad mendarah daging di Indonesia. Nah, kemudian nanti kalau kita lihat bagaimana Hindu dan Buddhisme ini dalam membangun kerajaannya ya, karena sudah saling saling sinkretisme ya, saling mengisi. Maka kita mereka pun yang ada di Indonesia tidak sama dengan yang dari aslinya ya, dari sananya, sudah mulai mengalami penggabungan lah di Indonesia. Nah, makanya nanti kalau kita lihat nanti kerajaan-kerajaan Hinduisme, Buddhisme yang sangat mempengaruhi kerajaan kita, misalnya ada nanti kerajaan Raden Wijaya, Majapahit itu kan, dan Hinduisme ada Raden Wijaya, ada kerajaan Hayam Wuruk, ada Emputan Tular. Itu gabungan dari filsafat Hindu dan Buddhisme. Dan sekarang juga yang sedang kita bangun di Kalimantan itu, IKN itu, ibu kota negara. Konsepnya nanti kan apa nama kota itu? Ibu kota kita nanti apa namanya? Hah? Nama ibu kota itu? Kalian belum tahu ya? Nanti namanya itu kan Negara Kertagama. Itu dari perpaduan antara Hinduisme dan Buddhisme. Kertagama, Negara Kertagama. Nah, ini dari perpaduan antara Hinduisme dan Buddhisme. Ibu kota negara itu, konsepnya itu Negara Kertagama. Walaupun nanti di dalamnya akan dibangun nanti burung Garuda, baru sayap-sayapnya udah bagus sekali. Kalau kalian pernah melihat di YouTube ya, ibu kota negara itu, nanti kalian tonton lah. Semoga kalian berkesempatan ke sana nanti, ke negara baru itu, ibu kota negara baru itu. Kalau kami mungkin nggak sempat lagi ke sana. Nah itu ya. Nah sama seperti Borobudur. Borobudur juga itu sudah mereka anggap seperti miniatur kosmos, bumi. Dan sudah ada di situ filsafat-filsafat Buddha yang sangat mendalam. Dan mereka anggap itu sebenarnya tempat yang suci. Tapi kita yang datang ke sana karena bukan agama Buddha, sembarangan masuk. Itulah sebabnya negara sekarang membuat mahal tiket masuk ke sana, supaya jangan sembarangan masuk. Dulu masuk ke sana hanya 50.000, sekarang 750.000. 750.000. Karena banyak orang datang ke sana nggak peduli peraturan. Sudah dibilang kan dilarang naik. Dilarang naik itu kan sudah ribuan tahun bangunannya kan. Nanti pas naik gini, hancur kan. Karena ketahanannya juga tahu lagi kita, udah ribuan tahun. Tapi kita nggak peduli, dilarang memasukkan tangan ke dalam gini kan. Tapi karena ada kepercayaan kalau kita masukkan tangan kita ke dalam bisa sentuh yang di dalam itu, maka seluruh permintaan kita katanya dikabulkan. Maka dicuri-curi lah waktu gini-gini kan belum. Baru dilarang duduk-duduk di apanya itu kan.
seperti ini, nanti bisa jatuh. Wah, kita duduk juga. Atau berkumpul di satu titik, banyak-banyak kan. Ini kan misalnya berhubung, jangan rame-rame di sini. Nanti ambruk di sini kan, harus seimbang. Tapi nggak peduli. Nggak ada yang mau didik sebenarnya. Capeknya bukan main ke sana. Naik ke atas 1 jam, turun ke bawah 1 jam. Sampai di atas sana nggak tahu, hanya lihat daerah. Oh iya. Makanya dulu kerja saya hanya bawa orang ke sana. Datang dari Medan, aduh aku mau ke Borobudur, bawa. Kita berapa kali lagi naik turun naik. Akhirnya malah makin lamaan. Saya bilang, kalian naik ke atas, saya tunggu di mobil. Enak 2 jam tidur kan. Ini berjalan kaki. Capeknya panas matahari. Wih. Udah hitam tambah hitam lagi. Jadi saya selalu gitu. Udah naiklah kalian ke atas. Saya tunggu di sini, kalau sudah sampai tidur nanti panggil, bangunkan aku ya. Atau di bawah minum apa es dawet atau minum apa kelapa muda gitu kan. Udah jalan kaki ke sana, apa yang mau lihat. Beda di GWK. Kalau ke Bali di GWK itu ada nanti tarian-tarian tradisional menghibur. Atau ada ritus-ritus apa sembah yang Buddha di situ enak. Hindu maksudnya. Kalau di situ nggak ada ritus, agama nggak ada agama Buddha di sana. Yang bisa menyembah setiap hari kan. Kita lihat gini rupanya Buddha. Nggak ada kita lihat. Yang banyak ya orang-orang lalu lalang. Bermacam lah, mulai yang berdua, bertiga, berempat, berlima, atau berseratus sama-sama gitu. Jalannya udah sempit, berdesakan lagi ke atas. Ya, mudah-mudahan nanti kalian kalau sempat ke sana berpikirlah ya. Lebih baik lihat di YouTube-nya aja. Murah meriah kan. Daripada naik. Nah, itulah apa namanya? Nah, warisan yang saya katakan tadi dari filsafat Hindu dan Buddha yang kita juga sampai sekarang yakini dan lakukan ialah pemujaan terhadap nenek moyang. Sama seperti filsafat Cina tadi, pemujaan terhadap nenek moyang. Dan itu banyak dipertahankan sampai sekarang. Orang-orang Jawa itu sangat memuja nenek moyangnya, orang tuanya. Makanya mereka sopan selalu. Itulah orang Jawa kepada orang tuanya, sangat sopan. Pak, tunduk. Tak pernah orang Jawa itu melawan. Kalau disuruh, tapi soal melakukan belum tentu. Tapi menjawab itu cepat, dulu, Tapi belum dilakukan. Persoalan melakukan belakangan. Kalau orang Batak, pergi dulu kau ke ladang. Apa? Tapi pergi juga. Pergi. Melawan dulu tapi pergi. Kita begitu, melawan dulu tapi pergi juga. Belajar kau. Apa? Tapi diambilnya juga bukunya. Kalau mereka enggak, sekali perintah cepat, tapi enggak pergi. Itu bedanya kita. Itu bedanya. Sama-sama sopan, tapi beda tindakan. Kita memang kesopanan kita melawan. Melawan itu sopan. Apa? Tak kenapa, dia tentang siapa dia? Budaya filsafat mana itu? Filsafat mana ya? Mengajar melawan. Tapi dilakukan. Memang di Alkitab ada itu kan? Ada anak mengatakan iya, tapi tidak melakukan. Tapi ada anak tidak melawan, tapi melakukan. Di Alkitab ada itu. Mungkin itu yang ditiru orang Batak. Yang pertama tadi yang melawan melakukan, bukan yang mengiyakan tidak melakukan. Jadi kalau misalnya nanti kalian ke Jawa, yang paling banyak kata di situ kata apa? Enggak. Maaf. Banyak kali minta maaf. Misalnya gini, maaf ya, aku minum. Padahal enggak ada kesalahannya, tapi dia minta maaf.
maaf ya ini. Kalau misalnya ini nanti spidol, dia butuh spidol, maaf je, saya ambil ya. Harus dialasi maaf. Kalau mau lewat, maaf je, lewat dulu ya. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, jangan harap minta maaf. Tidak akan keluar dari mulutnya itu maaf. Tapi tidak melakukan kesalahan, sering sekali minta maaf. Tak kenapa ya, aku pun heran itu. Orang Batak nggak tahu ada bahasa Batak minta maaf. Hah? Nggak ada. Ada bahasa Batak minta maaf. Nggak tahu kalian? Coba melakukan kesalahan. Minta maaf itu. Itu bahasa Batak minta maaf. Cobalah kalau ada sintu atau pertua membaca. Minta maaf itu. Kalau orang Jawa minta, kalau salah, maaf saya ulang ya. Ada maaf. Kalau orang Batak enggak katanya. Itulah minta maaf orang Batak. Jadi kalau kalian minta maaf sama bapak, gitu. Nah itu tradisi. Pokoknya nanti pergilah kalian ke sana, banyak kali minta maaf. Nanti kalian bisa hitung. Jadi bertemu minta maaf, maaf J, saya tanya dulu. Mau bertanya pun minta maaf. Mau bertanya maaf. Tapi itu tadi, kalau dia melakukan kesalahan, jangan harap dia mengeluarkan minta maaf. Tak pernah itu. Kita memang gak keluar kata maafnya, tapi tindakan kita keluar dengan kata-kata tadi tapi dia perbaiki langsung. Kalau misalnya tumpah karena dia akan pergi ngambilkan lap. Itu tindakan maaf. Kita langsung aksi. Kalau mereka enggak ada aksinya. Nah, itu. Kalau menyuruh mereka harus minimal 3 kali baru sampai kepada tindakan. Tolong ambilkan dulu si spidol itu, Pak. Itu pertama, itu masih di sini. Langsung ulangi lagi. Spidolnya sudah diambil belum? Pak. Nah, itu masuk ke otak. Terakhir, mana spidolnya? Oh, yang Pak, ini. Tindakan dia, tindakan. Itu kalian harus pahami budaya-budaya itu. Jadi kalau kalian suruh sekali mereka, itu belum tentu dilakukan. Misalnya kalian mau kopi ke siapa ini, si Halawan ini, siapa namanya? Martin Sinar. Kalian antar fotokopian. Ini kopi ya? J Pak. Tinggal ya, tak tinggal nanti saya ambil. J. Pergi kita. Datang kita, sudah kopi belum? Pak udah kopi. Aduh lupa, aku lali aku katanya. Jadi belum? Oh ya, nanti tinggal lagi ya. Saya ambil. Oh iya Pak. Datang kita. Udah, aduh, lali. Oke ya baru kerjakan di situ. Jadi sama saja kan. Lalu pertama itu dia tunggu. Bisa terjadi. Itu. Kalau kita berapa? Tunggu. Kerjakan. Nah. Itu. Bedanya begitu. Jadi kalau kalian makan nanti kalian minta mereka lewat, ayo makan. Aduh, aku udah lapar, udah kenyang Pak. Sekali, ulangi lagi. Ayo Pak, enak loh. Aduh, Bapak ini maksa. Ketiga kali, ayo lah udah aku tak buatin ini. Ya lah Pak, karena Bapak udah buat. Kalau kita, bentar mangan. Wah itu, itu.
Datang itu langsung, gak perlu 3 kali. Sekali. Ya. Karena kita kalau bertemu pertanyaannya apa pertama? Gue makan kamu. Udah makan kamu? Udah makan kau? Itu pertama, pastikan dulu perutnya udah kenyang. Baru ngomong. Kalau perutnya dia bilang pun negara ini Pancasila. Bilang aja lah itu. Peduli dia kan. Dan gitu orang Batak. Kalau menyuruh orang Batak itu harus kasih makan dulu. Makan mertenggor aja kan. Makan dulu semua. Udah kenyang, udah. Besok kita pesta ya. Lakukan ini. Oh siap. Ini kau ke sana ya merdang dan kau siap. Kau suruh undangan terbang siap. Makan dulu. Baru kasih, baru suruh. Kalau mereka enggak, udah 3 jam pun kita teh manis kita apa enggak keluar. Udah gini-gini kita. Tapi setelah kau permisi, saya permisi. Aduh, udah mau tak buat minum loh. Untuk apa lagi itu? Udah mau pulang. Itulah budaya nanti mereka dengar. Nah sekarang kedatangan Islam. Kedatangan Islam ke Indonesia dan filsafatnya bagaimana? Nah saya sudah katakan tadi kebudayaan Cina, Hinduisme dan Buddhisme di Indonesia sudah 10 abad berakar. Kalau 10 abad itu kan sudah sampai ke ke jiwa raga ya, tak bisa lagi lekang. Sehingga masuknya Islam ke Indonesia itu membutuhkan energi yang besar. Tidak bisa serta-merta kita merubah filsafat yang sudah berakar dari Cina, Buddhisme dan Hinduisme yang sudah mendarah daging bagi Indonesia. Makanya masuknya Islam ke Indonesia itu memiliki berjuang sekeras-kerasnya. Karena apa? Mereka hendak melawan filsafat Konfusianisme, Buddhisme dan Hinduisme di Indonesia. Mereka harus berjuang menghadapi, menembus filsafat yang sudah berakar ini. Sementara orang Indonesia sudah antipati dengan filsafat baru. Mereka sudah punya benteng yang kuat untuk melawan filsafat baru. Jadi ketika filsafat filsafat Islam hadir di Indonesia yang sudah menganut tadi Buddhisme dan Hinduisme, maka mereka sangat kewalahan. Misalnya untuk mengislamkan Jawa itu butuh waktu 4 abad. Dan mereka dulu kan akhirnya bisa memenangkan Jawa itu melalui Wali Songo kan. Wali Songo itu orang Jawa atau orang apa? Wali Songo. Wali yang 9. Itu sudah banyak percampuran antara Jawa dan China. Maka salah satu dari Cina wali itu ada orang mengatakan itu Cina. Artinya mereka harus tundukkan juga Cina dan Hindu dan Buddhisme. Nah, Indonesia masuknya pedagang Islam ke Indonesia kan pada abad ke-7. Nah, baru diklaimlah orang Kristen masuk ke Indonesia itu abad ke-13. Sehingga Islamlah yang lebih dulu masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah ya. Abad ke-7. Tapi kita lupa, memang negara pun lupa mencatat bahwa orang Kristen pun abad ke-7 sudah masuk ke Indonesia. Yaitu ke Barus. Dengan masuknya agama Kristen Nestorian. Kristen Nestorian. Tapi Kristen Nestorian ini kan sudah punah di dunia ini.
Jadi nggak ada lagi penerus Kristen Nestorian. Akhirnya itu dilupakan. Tapi kalau kita baca nanti Barus, sejarah Barus, maka mereka akan catat di sana ada Kristen Nestorian yang masuk ke sana. Cuma Kristen Nestorian ini tidak Injili, tidak tidak mau menyebar agama-agama dengan cepat. Makanya Kristen Nestorian punah. Dia datang ke Cina, datang ke ya ke Cina paling banyak. Habis itu keluar lagi, mati. Abad ke 10 mungkin ini sudah mati Kristen Nestorian. Tapi akhirnya ya Islam dicatatlah sebagai agama pertama yang masuk ke Indonesia abad ke-7. Dan ketika orang-orang Timur Tengah misalnya masuk ke Indonesia dalam rangka perdagangan, mereka tidak mau menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mereka takut. Karena tadi yang utama mereka datang ke Indonesia ialah dalam rangka perdagangan. Nah, kalau mereka nanti mengkonversi mereka jadi Islam, maka mereka takut perdagangan akan hancur. Maka mereka dari Timur Tengah yang datang ke Indonesia tidak mau mengislamkan orang Indonesia, tidak mau. Jadi siapa yang mengislamkan orang Indonesia? Orang India. Mengapa orang India? Karena orang India sudah lama, saya katakan tadi 10 abad sudah mengakar di Indonesia. Sementara di India sudah ada gerakan Islam yang kuat. Islam di India itu dimulai dari Kesultanan Mahmud Ghazni. Kesultanan Mahmud Ghazni. Ada di India ini Kesultanan Islam Mahmud Ghazni. Kemudian Kesultanan Delhi ini Islam. Kemudian Kesultanan Deccan. Kemudian Kesultanan Mughul. Ini Kesultanan Islam semua ini. Kemudian Kesultanan, tentu satu di sana juga yang terkenal adalah Gujarat, Kesultanan Gujarat, dan masih banyak ini Kesultanan Islam sana. Dan Kesultanan Gujarat inilah yang datang ke Indonesia. Pedagang Islam Gujarat dari India yang datang ke Indonesia. Nah, karena mereka orang India yang sudah punya filsafat India, mereka masuk mengislamkan orang Indonesia itu dari filsafat Indianya. Nah, ini saya sekaligus berdagang, sekaligus berdakwah dari India. Nah, ada nanti di India itu selain yang saya sebut itu ada Kesultanan Kabul, Kadara, Lahore, Sialkot, Agra, Benggala, Dhaka dan sebagainya. Termasuklah Kesultanan Gujarat ini yang terkenal yang datang ke Indonesia. Nah, ada anekdot dulu gini, mengapa orang Indonesia itu mudah diislamkan? Ketika pedagang-pedagang Gujarat datang ke Indonesia, bertarung ilmu lah kan. Ya datanglah orang Indonesia ini, misalnya di Tapsel ya. Kalau kau bisa meruntuhkan gigiku ini, maka aku akan masuk Islam. Mulailah mereka adu ilmu. Jadi giginya Islam itu yang dari Gujarat runtuh. Sementara orang-orang kita Batak tidak bisa runtuh giginya karena ilmunya kuat. Balik lagi pedagang Gujarat ini ke India. Udah habis giginya kan runtuh kan. Pasangnya gigi palsu. Datang lagi dia. Main lagi kita, main. Dipasangnya ilmu. Enggak runtuh gigi dia ini, Gujarat ini. Karena sudah gigi palsu kan, mana runtuh. Gigi palsu. Udah runtuh. Lalu dibilangnya, waduh Tuhanmu hebat sekali. Maka saya masuk Islam. Mulailah mereka masuk Islam.
Itu cerita apalah, benar atau tidaknya terserah mereka lah itu. Kira-kira seperti itu cara-cara mengarahkan orang Indonesia jadi Islam. Jadi orang India ini kan sudah terpelajar kan, mereka sudah lebih maju lah dari kita sedikit kan. Di sana mungkin sudah ada gigi palsu kan, pasang gigi palsu kan. Dia masih main kerbau bertar, dia hanya gini aja kan. Paling-paling dibacanya doa-doanya kan, gak runtuh giginya, enggak mungkin lah runtuh, harus gigi palsu kan. Kalah lah kawan itu masuk Islam. Nah itu contoh-contoh sehingga Islam bisa masuk ini. Tapi itu kan udah ratusan tahun. Kalau di Jawa tadi 4 abad. Nah, mereka berpikir setelah menikah nanti dengan orang Jawa ini baru pelan-pelan keluarganya kita bawa ke Islam, lalu ada tradisi Islam. Ternyata enggak. Mereka yang jadi Jawa, bukan jadi Islam. Jadi lama itu prosesnya. Nah, pemikiran-pemikiran Islam yang datang ke Indonesia sudah membawa pemikiran-pemikiran Platonisme. Kan mereka sudah lebih terpelajar, saya katakan tadi kan. Mereka sudah membawa filsafat Platonisme, misalnya yang dibawakan oleh Fakhruddin Al-Razi. Lalu filsafat lain yang mereka bawa itu mempengaruhi juga cara berpikir orang-orang Indonesia, sehingga orang-orang Indonesia melihat bahwa Islam itu sangat baik, artinya cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dan nanti pada akhirnya mereka datang dengan membawa perubahan-perubahan lah orang-orang Islam ya. Dan yang datang ke Indonesia dulu itu adalah orang-orang Sufisme, Sufi. Yang Sufi. Orang Sufi ini kan salah satu bagian dari penyebar Islam ya. Kemarin saya katakan kan ada Syiah. Syiah itu dari keluarga Nabi, Sufi itu dari keluarga kalau kita sebenarnya dari sahabat itu. Tapi sahabat itu pun Sufi ini adalah kayak kita ini, kayak harismatik lah ya. Kayak apa namanya? Injili. Yang datang ke Indonesia kan lembaga sending kita itu kan orang-orang apa namanya itu, orang-orang petubak baru, bukan orang-orang gereja. Lembaga-lembaga sending itu kan dilahirkan oleh orang-orang yang suka berdoa nih. Rhein Mission Gesellschaft misalnya kan sebuah lembaga sending di Sungai Rhein, Jerman, yang apa namanya pietis, yang apa namanya pietis, yang suka berdoa, baca kitab, menggali kitab, lalu mereka terbeban untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Itu Rhein Mission Gesellschaft. Itu bukan gereja, karena gereja waktu itu nggak mau mengabarkan Injil kan? Sama seperti kita sekarang kan? Ada gereja-gereja yang mengabarkan Injil? Enggak, gereja sekarang sibuk mengatur organisasinya, calon-calon pengurus, syarat-syarat calon sekjen, syarat-syarat calon apa itu yang dibahas tentang gereja kita kan, bukan syarat-syarat menginjili, cara-cara menginjili, enggak ada tata gereja kita itu. Ada tata gereja kita yang mengaturkan itu? Ada. Itu bukan tata gereja, itu di PI kan, itu tata gereja, enggak ada. Padahal dulu tata gereja yang baru datang orang-orang penginjil ke Indonesia, yang mereka susun itu tata gerejanya seperti itu. Syarat-syarat dibaptis, syarat-syarat sidik, syarat-syarat mengabarkan Injil, itu yang ditulis di tata gereja. Jemaat itu diatur menjadi misioner, diatur tata gereja. Lalu setelah 1930-an, tata gereja kita bukan lagi jemaat misioner, tapi pelayan misioner. Karena yang diatur di tata gereja itu sudah syarat-syarat pendeta, syarat-syarat preses, syarat-syarat pengurus, syarat-syarat ketua madramen, itu yang diatur sampai sekarang. Jadi bukan lagi mengatur jemaat bermisi, bermarturia, berkoinonia. Dan gereja sekarang paling banyak tugasnya dikerjakan apa? Koinonia, bersekutu. Cobalah hitung gereja, ada kebaktian 3 kali sehari, hari Minggu itu. Jam 6, jam 8, jam 10 kan.
Atau ada sore ada 5 kali satu gereja. Habis itu ada ibu-ibu, ada pemuda, ada bapak-bapak, ada lansia. Itu kan koinonia semua kan. Jadi kita ini kebanjiran koinonia. Bisa bersekutu di gereja puluhan kali, tambah lagi STM, tambah lagi kantor, tambah lagi banyak kali bersekutu koinonia. Tapi tidak ada yang berdiakonia dan marturia. Gak ada kan? Paling-paling nanti diakonia muncul nanti Desember. Kunjungan kemana? Panti asuhan. Panti asuhan nanti membludak Indomie nanti bulan Desember. Indomie sampai satu gudok. Makanya kalau saya tidak mau memberi Indomie kepada panti asuhan, karena kalau kita kasih Indomie ke panti asuhan, kita memberi mereka kematian pelan-pelan. Kita aja di rumah tak pernah makan Indomie, masa kita kasih Indomie ke panti asuhan. Kalau memberi ke panti asuhan, berilah kehidupan, jangan beri kematian. Kalau kau makan beras 10.000 di rumah sekilo, jangan beli beras yang 5.000 sekilo. Itu sudah kutuan itu. Yang sudah kutuan kau kasih ke panti asuhan. Kalau kau makan beras 10.000 sekilo setiap hari, minimal kasih 10.000 kepada mereka. Kalau lebih baik kasih yang 15.000 sekilo. Itu memberi kehidupan. Itu. Jangan nanti bersedekah bulan Desember, sisa-sisa rumahmu nggak dipakai lagi, kumpulkan baju-baju bekas. Masa yang bekas dikasih? Jangan kasih yang bekas. Memberi itu berkualitas. Saya sangat benci kepada gereja yang memberi Indomie, materi-materi yang diberi itu di bawah standar. Saya langsung benci melihat seperti itu. Kalau tak mampu memberi, jangan beri. Apalagi memberi kematian. Itu. Jadi ini yang kita lihat. Bagaimana filsafat Islam ini masuk ke Indonesia. Dari sufisme. Tapi dari orang-orang yang yang lebih lebih Islam, lebih, kalau kita lebih Injili lah, rohaninya tinggi. Dan memang orang-orang yang tingkat kerohaniannya yang tergerak menginjili. Kalau tingkat kerohaniannya standar, nggak mau menginjili. Kalau tingkat kependetaan kita standar, yang kita pikirkan nanti setelah pendeta, punya mobil, punya rumah, punya handphone, punya tabungan, itu yang dipikirkan. Yang dia pikirkan mengumpulkan harta dunia. Itu tingkat pendeta yang standar, kerohaniannya standar, atau mungkin below, turun. Jadi bukan lagi pendeta yang menonjol, tapi yang menonjol bisnisnya. Diundang dia berkhotbah, dia tanya berapa jemaahnya. Kalau kita bilang, aduh sekitar 10 kakaknya, aduh sibuk kali aku, sibuk kali, ada pelayananku nanti mau ke sana. Tapi kalau berapa jemaahnya, itu sekitar 1.500 kakak. Ya bikin aku ya nanti 3 kali sebulan ya. Karena dia money oriented, dia membangun kerajaan peruknya. Dia sudah berpikir berapa, kalau 10 kakak nanti berapa. 1.500 berarti sekian. Itu pendeta-pendeta yang di bawah standar. Tapi kalau pendeta-pendeta yang sudah kerohaniannya tinggi, dia tidak lagi, bukan berarti dia tidak perlu, tapi dia mengabaikan itu. Karena rumah dia besar di sorga. Bisa saja rumah di bumi sempit, gak apa-apa lah. Atau di ruko, rumah kontrak, gak apa-apa. Tapi di sorga rumah permanen kan. Apa gunanya di bumi ini rumahnya permanen, istana, tapi sampai di sorga rumahnya neraka. pinggir sorga, nggak masuk neraka, nggak masuk sorga. Jangan begitu. Makanya sekarang kita di kampus ini, saya tidak tahu apakah sudah sampai kepada kalian WA DPA. Saya tadi baru kirim WA ke DPA saya. Hasil keputusan rapat dosen hari Sabtu kemarin, melihat tingkah laku mahasiswa kita yang sekarang
yang tidak punya kerohanian yang tinggi dan tidak memiliki spiritual formation yang bagus, maka kami sudah putuskan mahasiswa wajib ibadah di kampus Senin dan Jumat, dan kalian di absen. Mahasiswa yang tidak ikut ibadah maka kena sanksi dari kampus, bisa dikeluarkan dari kampus, bisa dikeluarkan. Kami sudah putuskan hari Sabtu kemarin. Kita ibadah di sana, banyak mahasiswa duduk di pendopo-pendopo, ada di kamar pakai baju-baju biasa, dan dia tidur di kamar. Padahal dia bercita-cita bermimpi jadi pendeta kelak yang punya nilai spiritualitas bagus, tapi otaknya tidak jalan. Kita sedang ibadah, dia sedang jalan-jalan dan berkeliaran di kampus ini. Mulai hari ini, jika Anda ingin selesai dengan baik di sini dan punya nilai spiritualitas yang bagus, hadirlah di ibadah. Saya kurang tahu, sudah dikirim DPA-nya tadi? Hadirlah. Jangan dipaksa seperti kerbau kalian. Harus dicucuk dulu hidungnya gini, baru mau jalan. Karena kalau tidak jalan dia, hidungnya akan putus. Tarik. Jangan kalian nanti seperti itu. Kayak kambing. Atau kayak apa, kayak kerbau. Gitu. Jadi nanti habis selesai itu ibadah, kalian tanda tangani, antar ke DPA-mu absen. Dan kami lihat nanti siapa-siapa yang tidak hadir. Kami mungkin 10 kali tidak hadir, dia mungkin kena sanksi, mungkin skors 1 semester atau skors 1 tahun, atau bisa dikeluarkan dari kampus ini. Nah itu tadi, kalau kerohanian kita tidak bagus, gerakan pembaruan nggak ada. Luther, Calvin, Wesley itu karena punya spiritualitas yang bagus, maka mereka punya gerakan pembaruan. Luther terkenal dengan berdoa minimal 3,5 jam satu hari. Calvin terkenal dengan disiplin. Kalau Wesley terkenal dengan memberi taburan, ladang misi. Maka simbol Metodis kan api yang membakar. Setiap firman Tuhan didengarnya, hatinya membara, menyampaikan kabar Injil. Ini sufisme begitu. Sufisme yang datang ke Indonesia ini, karena tingkat kerohanian mereka sudah tinggi, maka penduduk Indonesia bisa takluk dan mereka diterima sebagai sebuah filsafat baru. Walau sudah 10 tahun ada filsafat yang berakar membumi di Indonesia, mereka bisa menggantikan filsafat lama dengan filsafat baru dari gerakan sufisme. Baca nanti di Google, sufisme itu apa? Itu gerakan pembaruan Islam dengan tingkat spiritualitas yang tinggi. Sufisme. Nah itu ya, sehingga nanti kalian tidak lagi hanya sekedar mahasiswa teologi yang tahu teologi, tapi mahasiswa teologi yang beriman dan berspiritualitas. Nah, ini yang kita lihat bagaimana orang Indonesia dipengaruhi oleh filsafat sufisme. Nanti aliran-aliran yang ada di Indonesia pun punya aliran-aliran. Sufisme di Indonesia itu ada punya aliran-aliran. Ada aliran Ibn al-Arabi, ada sufisme aliran Ibn al-Arabi. Al-Arabi, Ibn al-Arabi. Misalnya tokohnya Hamzah al-Fansuri. Hamzah al-Fansuri.
Al-Farisi dan Al-Sumantri Sumatrani. Ini Al-Arabi, Ibn Al-Arabi, tokoh-tokohnya Hamzah Al-Farisi, Sumatrani. Sedangkan Sufisme Al-Ghazali, ada Al-Ghazali, Sufisme Al-Ghazali, ini tokoh-tokohnya misalnya Nur al-Din, Nur al-Din al-Rani, Nur al-Din al-Rani, Nur al-Din al-Rani. Kemudian Abdul al-Rauf, Abdul al-Rauf al-Sinkeli, Nur al-Din al-Rani, Abdul al-Rauf al-Sinkeli. Kemudian Abdul al-Salman, Al-Samad, Al-Palembang, Abdul Al-Samad Al-Palembang. Memang ini mereka baik sekali al itu. Al itu artinya anak ya. Ya misalnya Abdul Al-Samad Al-Palembang. Palembang anaknya Samad atau dari si Abdul. Jadi bapaknya si Samad, opungnya si Abdul, itu panjang kali. Jadi kalau seperti itu kalian menulis nanti tulislah bapakmu di atas itu. Baru ke atas lagi. Ya 3 nama. Jadi kalau orang sufi ini berdoa, semua nama-nama nabi dari atas sampai ke bawah disebut. Makanya panjang doanya. Dan mereka sebut itu, hafal dari atas, dari Muhammad, baru nanti yang menyebar agama Islam, sahabat-sahabatnya Abdul Muttalib, semua sampai ke bawah mereka hafal. Kalian pernah berdoa mulai dari ketua Madramin sampai ke bawah, atau mulai dari Epurus, Pareses, Pendeta Rasot? Pernah kalian berdoa? Enggak pernah kan? Karena kalian bukan sufi. Kalau kalian aliran sufi, mereka sebut itu. Pernah dengar Katolik berdoa? Kan disambut kan? Kami berdoa untuk Paus Fransiskus, uskup ini, kardinal ini, baru pastor kepalanya kan? Dari atas sampai ke bawah disebut dalam doa-doanya. Saya tidak pernah mendengar berdoa di gereja ini, di gereja manapun di gereja kita, didoakan dia Purus sampai ke Pendeta Rasotnya. Ada? Gak ada. Saya sudah mulai coba berdoa. Tuhan berkatilah Purus kami, Sekjen, Pareses, Pendeta Rasot, Pareses, Pendeta Rasot. Sebut namanya, itu tadi al itu. Sebut namanya. Itu sufi, orang-orang kudus yang seperti itu, menyebut nama-nama orang yang didoakan. Makanya mereka sebut nama-nama berdoa. Kita kan nggak pernah menyebut nama-nama berdoa. Berkasilah seluruh dosen di STT ini kan, kalian nggak sebut nama-nama kami kan? Nggak ada kalian menyebut nama-nama kami, karena kalian bukan sufi.
bukan orang kudus. Kalau saya doakan kalian, tapi secara umum. Karena nggak saya hafal nama kalian kan. Nggak hafal. Tapi untuk dosen-dosen saya sebut namanya. Ini supaya terjadi perubahan, sebutlah nama-namanya. Atau mungkin paling rendah, kalian sebut nama orang tua dalam doa kalian. Kalian hanya mengatakan Tuhan berkatilah orang tua kalian. Sebut namanya dalam doamu, supaya Tuhan berkarya kepada orang tuanya. Sebutlah nama. Karena kan kalian kan orang teolog sekarang yang tingkat sufismenya tinggi kan. Masa sama sufisme kalian dengan orang tua kalian? Kalian dibayari di sini padahal kalian tidak pernah berdoa untuk mereka. Anak Mardan. Lupa dia. Kalau dulu kan dikatakan lupa kacang akan kulitnya kan? Sekarang bukan itu lagi istilahnya. Lupa kacang akan akarnya. Kalau kulitnya masih gampang. Lupa kacang akan akarnya yang paling bahaya. Nggak tahu dia dari mana lahir. Mamaknya pun tak disebut namanya. Tuhan berkatilah ibuku yang melahirkanku. Berkatilah bapakku yang menjadi benih bagiku. Kalau nggak ada bapak, nggak ada benih mulu, nggak lahir kau. Pernah kalian doa seperti itu? Nah, bertobatlah. Mulai hari ini bertobatlah. Itu sufisme. Dan ini nanti banyak sekali mempengaruhi keislaman di Indonesia. Dan ini saling mengait ini. Mulai dari kerajaan Demak, kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram, mereka tumbangkan semua jadi Islam. Gila kan? Ini dari sufisme. Karena tingkat kerohanian mereka sudah tinggi, raja-raja di Nusantara tumbang semua. Tidak ada satupun yang tidak tumbang. Kerajaan mana yang tidak Islam lagi sekarang? Semua kerajaan di Nusantara ini tumbang dengan Islam. Ini kalian harus punya strategi misi seperti ini nanti kalau kalian menjadi seorang misiolog. Dan itu yang digunakan Nommensen. Ketika dia di Timur Selatan, dia tidak mampu menumbangkan raja-raja adat Timur Selatan karena sudah Islam. Islam ini susah digoyang kan. Tapi masuk dia ke utara bagian dalam, itulah Ketapang Utara, ke Silindung. Dia kuasai Raja Pontas Tobing, dia Kristenkan, maka semua Silindung Kristen. Pergi dia ke Toba, dia Kristenkan Raja Toba. Semua berlige sampai Persea, sampai ke Lumban Julu, Lumban Lobu, Kristen. Pergi mereka ke Samosir, ditumbangkan kepala suku di sana, maka semua Samosir Kristen. Makanya pembaptisannya dulu massal. Sama di Karo dulu kan, pembaptisannya kan massal, sampai pakai helikopter kan. Ada cerita seperti itu. Gak ada ya. Tapi di Karo pun massal. Setelah ditangani oleh RMG, setelah NZV karena Belanda pulang ke Belanda, diserahkan ke RMG, maka orang Karo dibaptis massal. Karena kalau satu persatu nanti nggak sempat, karena mereka tenaganya sedikit, makanya massal. Satu kampung dibaptis, mungkin pakai semprot. Kalau satu persatu nggak sempat lagi. Massal. Nah ini yang kita lihat nanti dari strategi filsafat Islam di Indonesia. Maka nanti kalau kalian lebih dalam mempelajari filsafat Islam di Indonesia, nanti kalian akan menemukan banyak sekali ahli filsafat Islam yang lahir setelah sufisme menguasai Nusantara. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Itu makanya kita selesaikan sampai di sini supaya kita ibadah. Kalau tidak ada pertanyaan, oke, silakan, siapa yang mau berdoa?
Siapa yang berdoa? Mari kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3 ya. Betapa Bapak kami dalam surga, Bapak terima kasih atas berkat-Mu hari ini Bapak. Kau berkatilah kami ya Bapak. Ya Bapak, barusan saja kami selesai pekerjaan kami Bapak. Kau berkatilah kami. Apa yang sudah dikasihkan dosen kami dari Bapak, dan biar pikir kedatangan. Ya Bapak, berkatikan juga Bapak dosen kami ya Bapak, dan juga kedua orang tua kami di mana mereka berada Bapak. Inilah anakmu Yesus Kristus bersama kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi.